Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa 'amala. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, ikhwan dan akhwat, para pemirsa Surau TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama dan yang paling utama adalah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah untuk memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Sebagaimana kita senantiasa berselawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita semua, suri tauladan kita semua, terutama dari segi akhlak beliau yang sangat-sangat tinggi, akhlak beliau yang sangat-sangat mulia. Kaum muslimin dan muslimah, pemirsa dimanapun berada, kita pada pagi yang semoga Allah berkahi ini, sebagaimana biasanya kita di setiap pekannya, yaitu di ba'da subuh, di setiap hari Sabtu, yang mana kita membahas sebuah kitab yang dikarang atau yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Kitab yang akan kita bahas adalah Asyaratu Asbabin li Insyirahi Sadr, yaitu 10 sebab hati menjadi lapang, atau 10 sebab hati atau dada menjadi lapang, yang mana kita telah sampai di as-sababut tasi', sebab yang ke-9. Di sini di antara hal-hal atau sebab-sebab yang membuat hati menjadi lapang, yang ke-9 adalah tarku fudulil umur, yaitu meninggalkan hal-hal yang berlebihan. Kaum muslimin dan muslimah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qala muallif hafizahullahu ta'ala, famin asbabi insyirahi sadri siyanatul lisan an fudulil kalam wa siyanatul udhuni an fudulil istima' wa siyanatul aini an fudulin nadhar. Di sini muallif, yaitu Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala, beliau mengatakan di antara sebab lapangnya dada, di antara sebab lapangnya hati adalah siyanatul lisan an fudulil kalam, yaitu seorang hendaknya dia menjaga lisannya, menjaga tutur katanya, menjaga ucapannya. Dari apa? Dari ucapan-ucapan yang berlebihan. Tutur kata yang berlebihan. Perkataan-perkataan yang berlebihan. Wasiyanatul udhuni an fudulil istima', dan menjaga telinga dari apa? Dari mendengarkan hal-hal yang tidak perlu. Wasiyanatul aini an fudulin nazar, dan menjaga mata dari pandangan yang berlebihan. Di sini
kaum muslimin dan muslimah, ikhwan dan akhwat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini muallif hafizahullah taala mengatakan di antara salah satu sebab agar kita memiliki dada yang lapang, agar kita memiliki hati yang lapang adalah kita menjaga lisan, menjaga ucapan kita agar ucapan kita, perkataan kita tidak berlebihan. Menjaga telinga kita dari mendengar hal-hal yang berlebihan. Menjaga mata kita dari pandangan-pandangan yang berlebihan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Isra ayat ke-36. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulah." Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wala taqfu," dan janganlah kamu mengikuti ma laysa laka bihi ilmun. Janganlah engkau mengikuti apa yang engkau tidak mempunyai ilmu tentangnya. Inna sam'a wal basara wal fuada. Sesungguhnya pendengaran, sam'a wal basar, dan juga penglihatan, wal fuada, dan juga hati, kullu ulaika kana anhu mas'ulah. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasannya pandangan yang kita pandang dengannya mata, terus telinga yang kita dengar darinya, bahkan juga di sini dari segi hati yang kita rasakan, ternyata itu semua ada pertanggungjawabannya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala juga berfirman memerintahkan untuk menjaga pandangan. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullil mu'minin, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka menahan pandangannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menahan pandangan kita agar pandangan kita tidak berlebih-lebihan di dalam memandang suatu perkara. Apalagi perkara tersebut adalah perkara yang mengandung kemaksiatan, yang mengandung dosa. Sebagaimana di sini beliau penulis hafizahullah taala menjelaskan bahwasannya di antara sebab lapangnya hati, lapangnya dada adalah seorang menjaga penglihatannya, pendengarannya, dan juga menjaga kalamnya, menjaga ucapannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan dirinya dari dosa dan kotoran jiwa. Di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasannya pandangan, penglihatan, pendengaran itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga pandangan kita. Tidak semua pandangan, penglihatan yang kita harus turuti semuanya. Kalau itu mengandung kemaksiatan, kalau itu mengandung dosa, maka itu yang harus kita jaga. Itu yang harus kita tahan. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan diri dari dosa dan kotoran jiwa. Maksudnya di sini seorang yang dia menjaga pandangannya,
dia berusaha untuk menjaga pandangannya tersebut adalah pandangan yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha menjaga ucapannya, perkataannya, perkataan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha menjaga pendengarannya, pendengaran yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sungguh beruntung, qad aflaha, sungguh beruntung orang yang dia dijauhkan dari dosa-dosa yang menyebabkan hatinya atau dadanya menjadi sempit. Maka di sini kaum muslimin dan muslimah, ikhwan dan akhwat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kita berbicara, boleh kita berbicara tapi kita usahakan untuk membicarakan hal-hal yang bermanfaat. Tidak semua hal yang harus kita bicarakan. Apalagi misalkan itulah bicara yang sifatnya mubah, tapi sudah berlebihan bisa jatuh kepada perkara yang makruh. Bahkan bisa jatuh kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin berawal dari perkataan-perkataan, omongan-omongan yang mubah, lalu karena membutuhkan waktu yang lama kelamaan dia jatuh kepada hal-hal yang makruh, hal-hal yang dibenci. Lalu lama kelamaan dia jatuh kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Ya, dia mulai menggibahi orang lain, atau bahkan bisa jadi ada namimah, mengadu domba antara si A dan si B, antara muslim ini dan muslim yang itu, yang mungkin berawal dari hal-hal yang mubah, yang boleh-boleh saja, lalu karena dia berlebihan, membutuhkan waktu yang lama, ngobrol panjang, sehingga bingung apa lagi mau dibicarakan. Akhirnya membicarakan hal-hal yang makruhat, hal-hal yang dibenci, lalu tanpa dia sadari, dia masuk dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah perkara ghibah, menggosipin orang lain, atau perkara namimah, mengadu domba, ya bisa jadi tanpa kita terasa apa yang kita lakukan tersebut itu namanya namimah. Itulah mengadu domba antara yang satu dengan yang lainnya. Dan juga melihat yang tidak bermanfaat. Apalagi di zaman sekarang yang mana penuh dengan berbagai macam ujian dan fitnah. Kita lihat layar, kita lihat keluar, hampir semuanya tidak lepas dari hal-hal yang mengandung kemaksiatan atau mengandung dosa. Apalagi orang yang banyak melihat layar, melihat HP-nya, gadgetnya, melihat internet, yang mungkin di awalnya adalah niatnya baik untuk menjadi kebaikan-kebaikan. Dia melihat konten-konten dakwah. Lalu lama-kelamaan karena sudah lama, akhirnya timbul rasa kejenuhan. Lalu nyempil ada konten yang agak berbeda awalnya. Ini kayaknya mubah ini, boleh-boleh saja. Akhirnya dia coba tekan, lalu dia lama di sana, lama-kelamaan dia jatuh kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau juga ada orang yang dia mendengarkan, awalnya dia mungkin mendengarkan hal-hal yang mubah, boleh-boleh saja, misalkan dia ingin mendapatkan ilmu dunia melalui podcast-podcast. Lalu lama-kelamaan dia mendengar kata-kata kotor, ucapan-ucapan kotor, dan ternyata hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang dia sering mendengarkan kata-kata yang kurang baik, nanti lama-kelamaan itu akan muncul, akan terlihat dari tutur katanya. Ya, karena sebagaimana seorang ketika dia menuangkan air di dalam gelas, kalau yang dituangkan adalah segelas susu atau satu teko susu, ketika dituangkan ke gelas tersebut, ketika lama-kelamaan
ketika dia sudah penuh melimpah, maka yang keluar adalah limpahan air susu. Kenapa? Karena yang dimasukkan adalah 1 teko air susu. Ketika dia sudah melimpah, melebihi batas dari gelas tersebut, maka yang keluar adalah apa? Adalah air susu. Tidak mungkin yang keluar adalah air teh, karena yang dituangkan adalah air susu. Begitu juga dengan orang yang sering mendengarkan ucapan-ucapan kotor, kata-kata yang tidak baik, maka lambat laun, lama kelamaan nanti ucapannya juga sama seperti apa yang dia dengarkan. Sebagaimana di antara perkataan atau mahfuzat adalah apa? Barang siapa yang ingin kata-katanya bagus, kalimat-kalimatnya bagus, maka sering-seringlah dia mendengar kata-kata yang indah, kalimat-kalimat yang indah. Karena terkadang ucapan itu hasil dari pendengaran seorang apa yang terus-menerus dia dengarkan. Kalau seorang mendengarkan Al-Quran, murattal, maka pasti yang keluar dari lisannya adalah Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Kalau yang dia dengar terus-menerus adalah hadis-hadis Nabi, maka yang keluar dari tutur katanya, lisannya adalah apa? Adalah hadis-hadis Nabi. Dan begitu seterusnya. Dan juga jemaah dan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga termasuk di antaranya hal yang mempengaruhi adalah dari segi lingkungan. Kalau kita berada di lingkungan yang kurang baik, yang mana di lingkungan tersebut orang-orang berkata kasar, ucapannya kasar, maka awalnya kita tidak merespon dengan baik, mungkin kita cuek dengan hal tersebut, tapi karena sudah menjadi kebiasaan yang sering didengar, sehingga menganggap hal yang dosa atau kemaksiatan tersebut menjadi hal yang biasa, sehingga dia mendengar hal tersebut suatu hal yang biasa, sehingga lambat laun akan terlihat dari tutur katanya. Sebagaimana juga dikatakan pepatah orang Arab, as-sahibus sahib, teman itu dia menarik. Jadi lingkungan itu memiliki dampak yang besar di dalam kehidupan sehari-hari seseorang. Dan juga Nabi SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seorang hamba adalah dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak berguna baginya. Kita boleh berbicara, boleh melihat, boleh mendengar, tapi kita filter. Kita apa? Kita saring. Mana yang baik, itu yang kita pilih untuk kita lihat. Mana yang baik untuk kita dengar, itu yang kita pilih untuk kita dengar. Mana yang sekiranya baik untuk kita ucapkan, maka kita ucapkan, kita katakan. Jadi, kaum muslimin dan muslimah, pemirsa Surah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak kita meninggalkan hal-hal yang sia-sia, semakin banyak kita meninggalkan berbagai macam dosa-dosa, baik dosa penglihatan, dosa ucapan, dosa pendengaran, maka membuat hati kita, membuat dada kita akan semakin lebih lapang. Karena di antara akibat dari dosa penglihatan, dosa pendengaran, dan dosa ucapan adalah berdampak dari segi sempitnya hati, sempitnya dada. Maka tidak mengherankan kalau kita melihat orang yang dia melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, itu dadanya sempit. Di antara dampak dari dada yang sempit, dia mudah marah atau marahnya tidak terkontrol dengan baik, atau
ada dampak-dampak yang lainnya. Selain dari dampak sempitnya hati, sempitnya dada adalah seorang mudah marah, tidak terkontrol, dan terkadang dia melakukan kezaliman-kezaliman yang lainnya. Disebabkan berawal dari kemaksiatan sehingga berdampak kepada sempitnya dada, sempitnya hati, lalu membuat dia melakukan hal-hal yang itu jatuh kepada kezaliman dan kezaliman. Qala mu'allif hafizahullahu ta'ala, fa insyighalun nafsil insan wa qalbihi bil fuduli 'anil umuril muhimmah wa 'anil umuril lati takunu biha sa'adatuhu wa falahuhu wa salahuhu fi dunyahu wa ukhrahu lahu atharun balighun ala hayatil insan bidhiqi wan naqdi wal haraji. Qala muallif, berkata penulis di sini itu Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala. Fa insyighalun nafsil insan, kesibukan jiwa, wa qalbihi, hati seorang, bil fuduli, dengan hal-hal yang berlebih-lebihan, anil umuri al muhimmah, dalam perkara-perkara yang tidak penting, wa anil umuril lati takunu biha sa'adatuhu wa falahuhu wa salahuhu fid dunyahu wa ukhrahu, yang mana jika dia menjauhkan hal-hal tersebut, hal-hal yang menjadi sumber kebahagiaan, keberhasilan, kebaikannya baik di dunia maupun di akhirat kelak, lahu atharun balighun ala hayatil insan, yang mana dia memiliki dampak yang besar dalam membawa bidhiqi, kesempitan, wan naqdi, kesulitan, wal haraji, dan kesusahan hidup. Maka di sini kaum muslimin dan muslimah, pemirsa Surah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika hati, ketika jiwa disibukkan dengan hal-hal yang berlebihan, disibukkan dengan hal-hal yang tidak penting, yang mana ini akan menjauhkan dirinya, ini akan menjauhkan hatinya, akan menjauhkan dadanya dari hal-hal yang menjadi sumber dari kebahagiaan, yang menjadi sumber keberhasilan dan kebaikan di dunia dan di akhirat kelak. Sehingga orang yang jiwanya disibukkan dengan kemaksiatan, maka dia akan merasakan yang namanya kesempitan, kegalauan, kegundah gulana. Di antara akibat dari dosa adalah membuat hati tidak nyaman, membuat hati dia merasa tidak bahagia. Karena hadirin dan hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang dia ingin merasakan yang namanya kebahagiaan, sehingga dia research, dia cari bagaimana merasakan kebahagiaan. Ada orang yang dia ingin mendapatkan kebahagiaan dengan cara apa? Dengan cara pergi ke klub-klub malam, tempat-tempat hiburan-hiburan malam. Dia di sana minum khamar dan bahkan melakukan hal-hal yang lainnya. Untuk apa? Untuk mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Bahkan ada yang mengonsumsi obat-obatan yang terlarang. Untuk apa? Apa tujuan mereka? Tujuan mereka untuk mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Ketika itu, sesaat mereka merasakan kebahagiaan. Akan tetapi dampaknya setelah itu apa? Mereka merasakan kesempitan hati, mereka semakin galau, semakin tidak terarah, bingung apa yang harus dilakukan, karena inilah dampak dari kemaksiatan yang mereka kerjakan. Karena
Tidak benar mencari kebahagiaan dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasannya kemaksiatan terkadang mendapatkan kelezatan di awal. Iya, khamar, orang yang minum khamar mendapatkan kelezatan di awal. Akan tetapi setelahnya yang ada adalah penyesalan. Ya kenapa ya saya? Ya kita lihat ada orang yang dia jatuh di dalam kemaksiatan yang mana setelahnya dia berujung dengan penyesalan. Ya kenapa ya saya melakukan itu? Kenapa ya melakukan ini? Kenapa ya melakukan ini? Akhirnya dia menyesal. Karena memang kebahagiaan letaknya bukan di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini beliau katakan dari awal bahwasannya di antara sebab lapangnya hati, di antara sebab lapangnya dada adalah menjauhi berlebih-lebihan di dalam perkara. Perkara mubah boleh, tapi kalau sudah masuk berlebih-lebihan, berbicara boleh, bercerita boleh, selagi itu adalah hal-hal yang mubah. Kalau sampai tahapnya sudah berlebih-lebihan, misalkan waktunya panjang, atau misalkan debat kusir, ya, yang ada bisa menjerumuskan seorang kepada hal-hal yang makruh, yang dibenci, dan bisa menjerumuskan atau menggelincirkan seorang ke dalam perkara-perkara yang diharamkan. Ya, seperti dia awalnya perkara-perkara yang mubah yang disampaikan, lalu ada yang tidak senang, marah-marah, lalu sehingga bertengkar. Di antara perkataan para salaf terdahulu, perkataan Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, la yastaqimu lisanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu wa lan yadkhulul jannata man la ya'manu jarahu bawa'iqahu. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, la yastaqimu lisanul 'abdi hatta yastaqima qalbuhu. Tidak akan lurus lisan seseorang. Tidak akan lurus kata-kata orang atau ucapan seseorang sehingga atau hingga lurus hatinya. Jadi untuk melihat bagaimana hati seorang itu bisa kita lihat dari mana? Dari tutur katanya, ucapannya, perkataannya. Kalau tutur katanya kurang baik, kalau ucapannya kurang baik, maka kita bisa menilai bahwasannya hatinya kurang baik. Ya. Kenapa? Karena tidak mungkin atau sebagaimana dikatakan Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, lisan tidak akan lurus kalau hatinya tidak lurus. Artinya apa? Kalau hatinya lurus, maka ucapannya pun akan lurus juga. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan tidak akan lurus hatinya hingga lurusnya lisan. Walan yadkhulal jannata man la ya'manu jarahu bawa'iqahu. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dengan kejahatannya. Dan juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ma syai'un ahwaju ila tulis sijnin min lisanin. Kata beliau, tidak ada yang lebih layak untuk dipenjara selama-lamanya atau dalam waktu yang lama selain dari lisan, selain dari lidah. Sebagaimana juga yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, qala Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, salatun min sunanil awliya at-taqallul minad dunya wa tarku ma la ya'inika wa kaful basar. Di antara tiga perkara termasuk sunnah para wali adalah mengurangi dunia, meninggalkan apa-apa yang tidak penting, dan menjaga
pandangannya. Maka di sini kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita berusaha untuk menjaga lisan kita, menjaga pendengaran kita, menjaga penglihatan kita, karena ini akan membuat seorang terjerumus ke dalam kemaksiatan atau hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita lihat dahulu para ulama, di antaranya yang diceritakan oleh Imam Malik rahimahullahu taala, yang mana beliau mengatakan suatu hari beliau ditanya tentang banyak hal oleh murid-muridnya. Maka Imam Malik hanya menjawab sebagian dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Lalu sisanya beliau diam. Maka para murid-murid beliau mengatakan, "Wahai Imam, mengapa engkau tidak menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan dari kami?" Apa kata beliau? "Tidak semua yang aku ketahui harus aku katakan. Aku menjaga diriku dari berbicara tentang suatu yang bukan kebutuhanku. Karena orang yang banyak berbicara, maka banyak pula kesalahannya." Sebagaimana ini juga termasuk perkataan yang masyhur. Ada yang mengatakan dari perkataan dari Umar, "Man kathura kalamuhu, kathura khata'uhu." Barang siapa yang dia banyak berbicara, maka akan banyak kesalahannya, akan banyak salahnya. Orang yang banyak berbicara, maka akan banyak kelihatan kesalahan-kesalahannya. Maka kaum muslimin dan muslimah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam berbicara, di dalam kita melihat, mendengar, perlu kita memfilterisasi, perlu kita men-sharing apa-apa saja yang harus kita dengar, yang harus kita ketahui. Jangan sampai banyak yang kita ketahui, hal-hal ini membuat kita semakin sempit dada kita, karena bisa menjerumuskan kita kepada kemaksiatan dan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang meninggalkan hal-hal yang berlebihan bukan berarti hidup kita menjadi kaku dan membosankan. Akan tapi sebaliknya, terkadang kita menjauhkan dari hal-hal yang berlebih-lebihan justru membuat hati kita menjadi lebih lapang. Membuat hati kita menjadi lebih ringan. Membuat hati kita, membuat pikiran kita akan lebih jernih. Dan harapannya waktu yang kita miliki akan semakin berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang, ia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, kalau kita ingin lihat apakah seorang itu bagus Islamnya, baik Islamnya, itu akan terlihat apa yang menjadi prioritas utamanya. Apa yang menjadi hal-hal yang penting untuk dia ketahui. Kalau itu adalah hal-hal yang bermanfaat, maka dia berusaha untuk mencari tahu. Jika hal tersebut tidak mendatangkan manfaat bagi dia dan juga untuk akhirat dia, maka dia cepat untuk dia tinggalkan. Dan juga kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman sekarang ada banyak hal-hal yang dapat menjerumuskan kita ke dalam perkara-perkara yang dapat membuat hati kita semakin menjadi sempit, membuat dada kita menjadi sempit,
membuat hati kita tidak tenang, membuat pikiran kita kemana-mana, atau dihantui dengan kekhawatiran-kekhawatiran, ketakutan-ketakutan, atau bahkan dengan kita banyak melihat orang, terkadang membuat kita tidak bersyukur atau kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita melihat terutama dari segi hal-hal duniawi, itu tidak akan pernah ada habisnya. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan dalam perkara dunia, unduru ila man huwa asfala minkum. Kata Nabi SAW, dalam perkara dunia, lihatlah yang berada di bawahmu. Wala tanduru ila man huwa fawqakum. Jangan melihat dalam perkara dunia yang di atasmu. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena melihat yang di atas dari segi dunia ini membuat kita kurang bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Sebagaimana ada sebuah kisah, ada seorang pemuda yang mendatangi seorang ulama, seorang alim yang besar. Yang dia berkata, "Wahai guruku, akhir-akhir ini hatiku terasa sempit, hatiku terasa sesak." Dan dia mengatakan, seakan-akan hidupku menjadi sulit dan sempit. Dan aku tidak merasakan yang namanya ketenangan. Maka seorang ulama tadi, seorang alim tadi mengatakan, coba ceritakan kepadaku apa yang menjadi atau apa yang mengisi hari-harimu. Maka kata pemuda ini, dia mengatakan, tak kala aku bangun tidur, aku tergesa-gesa, kemudian disibukkan dengan berita-berita, dengan medsos, dengan ngobrol ke sana kemari, dan terkadang di malam hari aku habiskan untuk hiburan-hiburan, dan terkadang aku baru ingat Allah Subhanahu wa taala di sela-sela kesibukanku. Maka seorang alim ini, seorang ulama ini mengatakan, kalau ada sebuah kendi atau sebuah tempat air yang mana kendi tersebut atau teko tersebut berisikan air yang kotor, maka kata beliau, bagaimana mungkin kamu bisa mengisinya dengan air yang murni? Maka begitu pula dengan hati. Hati itu seperti teko, seperti kendi. Kalau dipenuhi dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dia dipenuhi dengan air yang kotor, bagaimana mungkin dia akan menjadi atau merasakan ketenangan kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kita harus memilih. Kita mau disibukkan dengan kebaikan atau kita disibukkan dengan dosa. Dan ini tidak akan bisa digabungkan. Tinggal kita mau milih, mau dipenuhi dengan hal-hal yang bersih, itu berupa kebaikan-kebaikan, berupa pahala-pahala, atau kita mau disibukkan dengan keburukan-keburukan atau dosa. Berarti kalau kita ingin memiliki hati yang bersih, hati yang suci, teko yang bersih, maka isilah dengan hal-hal yang bersih. Maka isilah dengan air yang murni, yang tidak tercampur, bukan air yang kotor. Karena air yang bersih, dia akan tenang, dia akan jernih,
dan dia akan mendatangkan kelapangan hati. Maka kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berusaha untuk menjaga lisan kita, menjaga tutur kata kita, menjaga pendengaran kita, menjaga penglihatan kita, mata kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin berubah, kita harus mengawali perubahan itu dari perubahan yang kecil, yaitu dengan cara apa? Dengan cara meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena sebagaimana dikatakan Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keelokan Islam seorang adalah dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya, bagi akhiratnya, bagi agamanya. Kaum muslimin dan muslimah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita pelajari bersama pada pagi yang semoga Allah berkahi ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya, masih di sebab yang ke-9 tentang hendaknya kita menjauhi berlebih-lebihan di dalam suatu perkara. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meluruskan niat-niat kebaikan kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari perkara-perkara mubah yang dapat menjerumuskan kita ke dalam perkara-perkara yang makruhat, yang dibenci, yang dapat menyeret kita juga dalam perkara-perkara muharramat, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang ikhlas, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua hati yang lapang, dada yang luas, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk untuk kita semua dan kita istiqamah sampai kita wafat. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Mari ambil bagian dalam dakwah yang mulia ini dengan cara menjadi donatur tetap Surau TV. Anda juga bisa berdonasi menggunakan cara scan QR kode QRIS berikut ini. Jazakumullahu khairan.